Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shallallahu wa sallamu alaihi amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi, wabah penyakit yang menimpa kita kaum muslimin pada khususnya, dunia secara umum, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah yang maha segala-galanya. Secanggih apapun teknologi yang kita miliki, secerdas apapun seorang manusia, maka dia tidak akan mampu memprediksi, tidak akan mampu menolak apa yang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ibrah bagi kita semuanya, agar kiranya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menghadapi wabah ini, saya ingin menyampaikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah di dalam menyikapi, di dalam menghadapi, serta bagaimana upaya kita terkait dengan apa yang menimpa kita di saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran punya sikap, punya cara yang seharusnya kita manfaatkan dan kita pakai di dalam menghadapi setiap musibah yang menimpa kita. Karena musibah ini merupakan bala. Karena kita hidup di negeri bala. Cara kita menyikapinya, sebagaimana dalam Al-Quran, hendaknya kita yakini bahwasanya segala musibah itu takdir dari Allah Azza wa Jalla. Semua yang menimpa kita, apapun yang terjadi dari musibah yang Allah berikan kepada kita, semuanya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tidak terlalu jauh berasumsi demikian dan demikian. Ini sikap kita sebagai muslim yang telah diberikan petunjuk oleh Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad,
tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Ma asaba min musibatin fa bi'idznillah. Tidaklah suatu musibah illa bi'idznillah. Tidaklah suatu musibah menimpa kita melainkan semua itu terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla, atas kehendak Allah. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Musibah apapun yang menimpa kita, yang Allah timpakan kepada kita, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allah mengatakan, siapakah yang mampu menjawab orang-orang yang dalam kesulitan, dalam kesempitan apabila dia berdoa? Dan siapakah yang mampu mengangkat keburukan, menghilangkan kesulitan? Adakah yang mampu selain Allah Azza wa Jalla? Yang mana Allah katakan, wa yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah menimpakan kepada kita suatu bahaya, maka tidak akan ada yang mampu mengangkatnya, menghilangkan dari kita kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, di dalam menghadapi setiap musibah, bukan hanya wabah seperti ini, musibah apa saja, hendaknya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alayhisallahu bikafin 'abdan. Bukankah Allah itu cukup bagi hamba-hambanya sebagai pelindung? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah bagi. Maka musibah apa saja, setelah kita melakukan sebab-sebabnya, menempuh sebab-sebab yang bisa menghindarkan kita dari musibah, hendaknya kita tawakal bersama diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sikap yang keempat, al-iktsar min doa. Hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat kita memohon, meminta, yang bisa mengangkat apa yang menimpa kita adalah Allah, maka sebatasnya Allah tempat kita menuju. Tempat kita berdoa, sebagaimana Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika mereka bertanya tentangku kepada Muhammad, maka sampaikan aku dekat. Aku menjawab doa setiap orang yang berdoa. Demikian juga Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udhu, Allahumma rabban nasi anhidil ba's, fashfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabb manusia, anhidil ba's, hilangkan kesulitan, hilangkan yang berbahaya ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, angkatlah penyakit ini, sesungguhnya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang Kau izinkan ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla merupakan senjata bagi kita di dalam menghadapi wabah, menghadapi bara, musibah yang Allah timpakan kepada kita. Bukannya kita
memunculkan diri kita seakan-akan kita telah pakar dalam masalah ini, tanpa kita kembali kepada Allah. Bagaimanapun keahlian seorang, kalau Allah tidak kehendaki untuk disembuhkan, maka tidak akan disembuhkan. Sekalipun seluruh dokter di muka bumi itu berkumpul, kemudian berusaha untuk menemukan obat penawarnya dari Allah, mereka tidak akan mampu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah adalah jalan satu-satunya setelah kita melakukan sebab-sebab untuk terhindar dan terangkat penyakit yang menimpa kita. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari musibah yang berat, wa daraqis syaqa. Aku memohon kepadamu dari penderitaan, kesengsaraan, dan aku mohon kepadamu yang su'il qada, dari ketetapan-ketetapanmu, keputusanmu yang buruk atas kami, wa syamatatil a'da, dan celaan-celaan musuh. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berdoa dari 4 perkara. Meminta kepada Allah perlindungan dari bahaya yang berat. Wabah merupakan bagian dari bala yang berat yang menimpa Allah SWT. Sikap yang lainnya, hendaknya kita yakini bahwa dunia ini adalah darul bala. Negeri ini, dunia ini merupakan negeri bala, tempat diuji. Tidak ada di dunia ini yang berjalan tanpa musibah. Tidak ada di dunia ini melainkan dia akan mendapatkan bala, karena memang dunia adalah bala. Allah telah mengatakan demikian, wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Demikian kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, sebagai ujian, sebagai fitnah bagi kalian. Artinya kita hidup tidak akan lepas dari ujian, baik ujian berupa keburukan dan juga ujian berupa kebaikan. Kebaikan pun merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian sejauh mana kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah mengatakan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, hilangnya kerabat, kekurangan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini menjelaskan kepada kita, pasti yang namanya musibah akan terus berdatangan, silih berganti. Tidak akan ada orang yang selamat dari musibah. Kalau dia selamat dari yang satunya, akan ada musibah yang lainnya. Dan tidak akan mungkin kita ditimpa hanya dengan satu musibah saja, karena Allah telah menyebutkan bermacam-macam musibah yang telah timpakan kepada kita. Karena memang inilah negeri bala. Dunia merupakan negeri bala. Maka kalau ada orang yang berharap di dunia ini lepas dari bala, sesuatu yang mustahil. Kemudian, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sikap yang lainnya, hendaknya kita meyakini bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Demikian Nabi SAW berdoa, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Allahumma rabban nasi adhibil ba's. Allah yang menyembuhkan, Allah yang mengangkat penyakit kita. Demikian dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, man qala bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang berdoa mengucapkan bismillah dengan nama Allah
yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dia baca di malam hari sebelum dia tidur, maka tidak akan diganggu oleh bala musibah secara tiba-tiba sampai pagi harinya. Dan barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan didatangi oleh musibah secara tiba-tiba sampai sore hari. Allah yang mengangkat musibah, Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita. Tidak ada jalan lain bagi kita kalau kita ingin selamat dari berbagai macam musibah, wabah dan yang lain. Aku lu masami'tu astaghfirullahaladzim wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi wa ba'd. Kaum muslimin jamaah jumhur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sikap kita terhadap musibah adalah kita kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya musibah yang menimpa kita, Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian yang Allah timpakan kepada kalian, melainkan itu merupakan ulah dan perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah banyak memaafkan kalian. Maka dengan sebab itu tidak ada jalan keluar bagi kita ketika suatu musibah ditimpakan kepada kita, melainkan kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan asal dari Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa la rufi'a illa bi taubatin." Tidak akan turun suatu bala musibah kepada umat manusia melainkan karena dosa, dan tidak diangkat bala itu, musibah tersebut, melainkan karena kita beristighfar kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang rahimani wa rahimakumullah, sikap kita terkait dengan apa yang menimpa negeri kita dan dunia pada umumnya di saat ini. Hendaknya kita terus muhasabah diri. Kita perhatikan bagaimana tentang amalan dan perbuatan kita, sehingga kita bisa beristighfar kembali kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang perlu kami sampaikan, bahwasanya terkait dengan beredarnya fatwa dibolehkan untuk tidak berjamaah dan Jumat bagi kaum muslimin di masjid-masjid, maka ini fatwa yang hak. Fatwa yang hak dibolehkan. Kalau sekiranya itu sangat berbahaya dan punya potensi ke arah sebagaimana yang terjadi di negeri kita ini. Karena wabah virus ini tidak ada yang tak di antara kita, karena tidak tahu gejalanya kecuali sudah tertipu oleh penyakit tersebut. Di awal-awal kita tidak ada yang tahu, sulit untuk dideteksi. Maka kalau ada yang mengambil rukhsah keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, maka hak baginya, atau tidak melaksanakan Jumat juga memiliki hak. Karena ini sudah disampaikan oleh pemerintah, dan mereka menyampaikan setelah pengkajian yang panjang, tidak berfatwa sembarangan dan serampangan sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang yang dangkal keilmuannya, karena nyawa manusia lebih utama. Ini berbicara nyawa. Kalau sekedar karena becek atau karena hujan kita tidak diberikan kewajiban, artinya ada rukhsah untuk tidak berjamaah dan Jumat, bagaimana dengan
sesuatu yang bisa mengancam jiwa kita, maka ini jauh lebih utama untuk kita perhatikan. Maka sekali lagi terkait dengan fatwa, baik itu fatwa Lajnah Daimah di Saudi Arabia, fatwanya MUI di Indonesia, dan fatwanya para ustaz yang ada di negeri kita ini, maka itu hak. Hanya saja kalau di daerah-daerah yang potensinya masih sangat minim, bahkan diidentifikasi tidak terkena virus tersebut, semasih ada anggapan seperti itu dan zon kita, prasangka kita lebih kuat tidak terkena, maka dibolehkan. Silakan antum mengambil yang ini, antum meninggalkan yang ini, fadhol, atau mengambil yang ini dan meninggalkan yang ini juga tidak jadi masalah. Kedua-duanya dibolehkan, bukan dijadikan sebagai perkara yang kita jadikan untuk diperdebatkan, apalagi sampai disibukkan dengan itu sehingga kita mengabaikan untuk berdoa dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza ma aqulu lakum, ala sallu wa sallimu kama amara Allah Ta'ala wa qala min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati ridwanullahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma irfa'na al-bala, Allahumma irfa'na al-bala wal bala ya rabbal alamin. Allahumma ya mujib as-sa'ilin istajib da'watana ya rabbal alamin.